Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bidan Nosi. Kita akan bahas-bahas materi. Teman-teman, hari ini Bidan Nosi akan bahas materi tentang update materi Puskesmas tentang integrasi layanan primer. Apa itu integrasi layanan primer? Ayo ikutin videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya agar Bidan Nosi dan sahabat nakes terus semangat buat berbagi. Ya teman-teman, kita update materi dulu ya untuk persiapan teman-teman semua. Kita akan bahas mengenai materi Puskesmas integrasi layanan primer ya. Saat ini di Puskesmas pelayanan akan disamakan gitu ya, yaitu menggunakan metode integrasi layanan primer. Kenapa pemerintah menggunakan ini? Karena Kemenkes telah menetapkan 3 fokus integrasi layanan primer ya. Yang pertama itu karena berdasarkan siklus hidup ya sebagai fokus integrasi pelayanan. Setelah itu mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun kan. Integrasi layanan primer ini tidak hanya di puskesmas tetapi juga di tingkat pustu dan posyandu serta memperkuat pemantauan wilayah setempat ya. Nah, di puskesmas, metode integrasi layanan primer ini akan dibagi menjadi klaster-klaster. Jadi tidak seperti dulu tuh ada poli anak, poli MTBS, KIA begitu ya teman-teman, atau BP gitu ya. Nah, kedepannya itu akan menjadi klaster-klaster. Nah, ini adalah pedoman-pedoman yang bisa dipakai setiap klasternya. Kali ini Bidan Nosi membahas satu klaster dulu yang berhubungan dengan kebidanan, yaitu adalah klaster 2, pelayanan ibu, anak, dan remaja. Ya, pada klaster 2 ini sasarannya atau paket-paket layanannya itu disasarkan untuk siapa saja? Ibu hamil, ibu bersalin nifas, balita anak prasekolah, serta anak usia sekolah atau remaja. Ya. Nah, kita akan bahas mengenai paket pelayanan untuk ibu hamil. Jika ibu hamil datang itu dapatnya apa aja kira-kira? Nah, ini dia paket layanannya teman-teman. Pada kunjungan yang pertama, itu hampir semua paket layanan diperoleh untuk ibu hamil, termasuk pemeriksaan USG obstetri dasar terbatas atau USG oleh dokter gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata K1 itu ditemukan di pustu atau posyandu, berarti harus dilakukan rujukan untuk memperoleh pemeriksaan USG obstetri dasar ya. Berapa kali kunjungan antenatal? 6 kali, 1 kali pada trimester 1, 2 kali pada trimester kedua, serta 3 kali pada trimester ketiga. Ya. Jadi kalau yang dengan dokternya pada kunjungan ke berapa? K1 dan K5. Gitu ya. Nah, ada banyak sekali screening yang akan dilakukan pada kunjungan pertama. Ada tentang screening anemia, screening status TT-nya, screening preeklamsi, screening gejala TB, screening triple eliminasi, kesehatan jiwa ya, dan masih ada screening untuk malaria di wilayah endemis, screening kekerasan pada perempuan jika ada indikasi ya, jadi tidak semua perempuan. Nah, pada pemeriksaan antenatal terpadu ini tidak dilakukan terus-terusan di setiap kunjungan teman-teman. Hanya di kunjungan tertentu yang bergambar centang biru ini gitu. Tetapi pada kunjungan pertama diharapkan semua screening sudah dilakukan. Jadi pada kunjungan berikutnya ke-2 sampai K6 itu lebih fokus ke keluhan ibu hamilnya. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada penilaian riwayat atau keluhan ibu. Ada 14 faktor resiko pada ibu hamil yang harus dicatat pada riwayat kehamilan ya. Ini adalah 14-nya yaitu dari usia ibu ya. Anak terkecil itu usia berapa tahun? Kurang dari 2 tahun, hamil pertama lebih dari 4 tahun, interval kehamilan lebih dari 10 tahun, persalinan lebih dari 4 kali, gemeli, kelainan letak dan posisi janin, besar janin, riwayat keguguran atau gagal kehamilan. Setelah itu riwayat persalinan, komplikasi persalinan yang lalu, bedah sesar, hipertensi, dan lebih dari 4 minggu. Ini termasuk faktor risiko pada ibu hamil. Jadi sebagai bidan kita harus mengetahui riwayat-riwayat tersebut dan dilakukan pencatatan baik dengan register ataupun kohort ibu. Yang saat ini kohort
ada aplikasi untuk mencatat itu semua ya. Nanti ke depannya mungkin akan masuk ke dalam aplikasi ASIK gitu teman-teman. Jadi e-cohort itu akan bridging ke ASIK, jadi semua teman-teman yang melakukan pelayanan akan di-input di aplikasi ASIK gitu. Nah, selanjutnya di sini ada penilaian, di sini juga ada penilaian kekurangan energi kronis. Jadi teman-teman perhatikan, kekurangan energi kronis di sini ada tata laksananya teman-teman. Nah, dirujuk ke rumah sakit bila HB di bawah 10. Ingat, ini adalah pelayanan di puskesmas ya. Bila tidak sesuai dengan target penambahan berat badan selama hamil di bawah 1 kg pada trimester 1 dan 2 kg pada T2 trimester 2 atau 3 ya. Metode penilaian KEK-nya itu dengan metode BBTB, Lila, dan IMT sesuai dengan standar ya. Nah, ini kalau tata laksana yang dilakukan oleh puskesmas apa saja? Kalau anemia ringan, yang dilakukan adalah pemberian tablet tambah darah. Anemia sedang, jika kurang sampai dengan berat, kurang dari 10, dirujuk ya, dilakukan pemantauan. Nah, kalau kek saja, ini kek dengan anemia atau kek dengan penyakit ya, itu tata laksananya beda-beda ya. Ada yang hanya diberikan tablet tambah darah jika kek saja, kalau dia plus anemia ditata laksana anemianya, dan jika plus penyakit ya, itu ada tata laksana penyakit penyerta atau dirujuk ya. PMT bagi ibu hamil atau kek atau resiko kek itu diberikan selama berapa? Minimal 120 hari. Wih, banyak sekali nih materi-materi yang bagus buat teman-teman pelajarin ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus memahami mengenai pemantauan berat badan selama kehamilan. Pemantauan berat badan selama kehamilan ini teman-teman, ada rekomendasi kenaikan berat badan selama kehamilan dibandingkan dengan sebelum hamil. Yang dimaksud kurus itu apa, yang dimaksud normal itu apa, gemuk itu apa, dan obesitas itu apa ya. Nah, di sini adalah ada juga tentang grafik penambahan berat badan ya. Teman-teman di klaster 2 pelayanan bagi ibu hamil ini sangat kompleks di dalamnya, jadi teman-teman harus pelajarin satu persatu apa saja yang dilakukan atau paket layanan apa saja yang diberikan pada kunjungan ke-1 sampai dengan ke-6. Semangat buat teman-teman semua, update materi setiap hari walaupun sedikit-sedikit, tetapi nanti insya Allah mudah-mudahan ketika ada muncul soal atau muncul pertanyaan, teman-teman langsung masuk. Wah, langsung jreng gitu. Oke, semangat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.